Shalom saudaraku, sukacita Tuhan senantiasa menaungi kita. Saat ini saya rindu membagikan renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 10. Inilah kerinduan seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Saya akan bacakan dalam versi translasi bahasa Indonesia sehari-hari. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Saudaraku, kalau ada orang yang ajak kita senang-senang, sulit untuk menolaknya. Saat ini mimbar gereja banyak ajak kita senang-senang. Banyak ajar kita tentang ajaran senang-senang. Tetapi Rasul Paulus memiliki satu paradigma, satu kerinduan, satu cita-cita. Yaitu apa saudaraku? Satu, mengenal Yesus Kristus. Kata mengenal di sini berasal dari bahasa Yunani, epiginosko. Epi itu adalah kata depan, ginosko adalah kata dasarnya. Jadi epiginosko adalah kata bentukan. Epi itu artinya adalah menembus. Apa bedanya menembus, through, dan above? Kata yang dipakai dalam translasi bahasa Inggris adalah menembus. Through, bukan above. Above itu artinya mengatasi, melewati. Melewati, melihat, memperhatikan dari atas ke bawah. Artinya yang terlihat, yang tampak, yang dikenal, yang kita tahu adalah permukaan saja. Tidak di dalamnya. Tetapi epiginosko itu true. Itu artinya adalah menembus. Mengalami. Learn to know. Hidup bersama. Merasakan nadinya. Saya kasih sebuah ilustrasi. Ada seorang sahabat saya. Dia ahli perminyakan lepas pantai. Dan dia berkata, kalau kita naik pesawat dari atas, melihat ke bawah samudra yang luas, kita akan takut karena gelap di permukaan samudra yang luas tersebut. Mengapa? Karena takut dalam. Tetapi di dalam seorang yang tahu dan mempelajari atas samudra tersebut, dia masuk ke dalam. Dia akan mengerti bahwa ikan-ikan yang besar ada di laut dalam. Bahwa deposit terbanyak minyak adalah di lautan lepas pantai. Saudaraku, orang Kristen juga begitu. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan mengikut Yesus susah, sulit, saya tidak bisa berlaku apa-apa, dan saya menjadi gelisah dan tidak bebas karena tidak bisa ini, tidak bisa itu. Salah. Itu artinya Anda hanya mengenal Yesus, kita hanya mengenal Yesus dari permukaan. Jikalau kita mengenal Yesus, menembus hati Yesus, kita akan berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah melayani Tuhan, menghasilkan buah, mati adalah keuntungan di dalam Yesus. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, orang Ibrani, orang Jewish memiliki idiom tentang epiginosko. Idiomnya adalah sexual intercourse between a man with a woman. Adalah hubungan intim antara seorang pria dengan seorang laki-laki. Jadi kalau dikatakan mengenal, itu artinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi. Dan satu kata di dalam kamus bahasa Ibrani, bahasa Yunani menjelaskan epiginosko adalah bersetubuh. Karib, intimasi dengan Tuhan. Kalau kita karib, kita akrab dengan Tuhan. Saudaraku, ngikut Yesus itu bukanlah sebuah kesulitan. Bukanlah menjadi pembatasan kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin kita tumbuh dewasa dengan Dia. Kekasih-kekasih Kristus yang kedua, mengenal kuasanya. Satu kali di dalam sebuah peristiwa badai, angin sakal yang keras,
Yesus tidur di buritan kapal. Murid-muridnya sudah berusaha dengan kemampuan mereka untuk mengatasi badai tersebut. Tapi akhirnya mereka surrender, menyerah. Dan mereka membanguni Yesus dan berkata, hei guru, rabi bangun. Engkau mengizinkan kami mati di sini. Yesus berkata, hai engkau angkatan yang tidak percaya. Tidak tahukah engkau bahwa engkau sudah melihat kuasa Tuhan, mujizat di depan matamu. Dan Yesus menghardik ombak itu dan berkata, diam, tenanglah. Dan seketika teduh, saudara-saudaraku. Ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus, mengenal kuasa Yesus Kristus. Jangan ragukan kuasanya. Dia Allah, dia Tuhan, super power dan sangat powerful. Karena dia adalah sumber kuasa yang membangkitkan dia dari kematian. Dan Rasul Paulus, aku ingin mengenal kuasa itu. Dan yang terakhir, aku ingin menderita bersama-sama dengan dia. Kekasih Kristus. Saya tadi mengatakan, saat ini dewasa ini, gereja, mimbar gereja jarang mengkhotbahkan tentang penderitaan bersama dengan Yesus. Kalau ikut Yesus senang-senang saja, semua dunia mau. Tetapi mengikut Yesus, menderita akan menjadi pengalaman tersendiri buat saudara. Di beberapa wilayah di dunia ini, banyak orang mengalami penganiayaan karena mengikut Yesus. Saudaraku, kalau kita tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus berkata, di mana aku mau menjadi serupa, merasakan penderitaannya. Maka kita bukanlah orang Kristen yang sempurna. Orang yang Kristen yang sempurna, satu, mengenal Yesus secara pribadi. Dua, mengenal kuasanya. Tiga, mau menderita bersama dengan dia, melayani dia. Kalau saudara-saudaraku tidak menderita seperti di dunia lain yang mengalami mati syahid penderitaan, mari saudaraku terlibat di dalam pelayanan. Rasakan penderitaan itu sehingga kita menjadi sempurna serupa seperti Yesus Kristus. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia supaya aku menjadi serupa dengan dia di dalam kehidupannya dan di dalam kematiannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.